Perencanaan Pajak. Nama anggota kelompok: Flora Maria Goretti Suen, Beatrix Swea Azi, Paulina Aso Ito, Ines Teresia Biatawa. PPh pasal 21 ditanggung oleh pegawai. Yang pertama, gaji Tuan Dermawan 15 juta per bulan sama dengan 180 juta. Tunjangan transportasi 50.000 per bulan sama dengan 600.000. Tunjangan komunikasi 50.000 per bulan sama dengan 600.000. Lembur 200.000 per bulan sama dengan 2.400.000. Premi asuransinya 40.000 per bulan sama dengan 480.000. Jadi penghasilan bruto setahun 184.080.000. Biaya jabatan 5% kali 10 juta sama dengan 500.000 kali 12 sama dengan 6 juta. Iuran pensiun tunjangan hari tua sama dengan 100.000 kali 12 sama dengan 1.200.000. Jadi 6 juta tambah 1.200.000 sama dengan 7.200.000. Maka jumlah pengurangannya 184.080.000 kurang 7.200.000. Penghasilan neto setahunnya sama dengan 176.880.000. PTKP K2 sama dengan 67.500.000. Maka 176.880 kurang 67.500 sama dengan 109.380.000. Penghasilan kena pajak 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% kali 58.100.000 sama dengan 8.715.000. PPh per tahun sama dengan 11.215.000. PPh per bulan sama dengan 11.215.000 bagi 12 sama dengan 934.583. Laba atau income, gaji Tuan Dermawan 15 juta per bulan sama dengan 180 juta. Tunjangan transportasi 50.000 per bulan sama dengan 600.000. Tunjangan komunikasi 50 per bulan sama dengan 600.000. Lembur 200.000 per bulan sama dengan 2.400.000. Premi asuransinya 40.000 per bulan sama dengan 480.000. Jadi penghasilan bruto setahun sama dengan 184.080.000. Biaya jabatan 5% kali 10 juta sama dengan 500.000 kali 12 sama dengan 6 juta. Iuran pensiun tunjangan hari tua sama dengan 100.000 kali 12 sama dengan 1.200.000. Maka 6 juta tambah 1.200.000 sama dengan 7.200.000. Maka jumlah pengurangannya 184.080.000 kurang 7.200.000. Penghasilan itu setahunnya sama dengan 176.880.000. PTKP K2 sama dengan 67.500.000. Jadi 176.880 kurang 67.500 sama dengan 109.380.000. Penghasilan kena pajak 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% kali 58.100.000 sama dengan 8.715. PPh per tahunnya sama dengan 11.215.000. PPh per bulannya 11.215.000 bagi 12 sama dengan 934.583. Jadi PPh pasal 21 ditanggung oleh pegawai dan laba atau income sama dengan 934.583. PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak. Gaji Tuan Dermawan 15 juta per bulan sama dengan 180 juta. Tunjangan pajak 5 juta per bulan sama dengan 6 juta. Tunjangan transportasi 50 per bulan sama dengan 600.000. Tunjangan komunikasi 50.000 per bulan sama dengan 600.000.
Lembur 200.000 per bulan sama dengan 2.400.000. Premi asuransi 40.000 per bulan sama dengan 480.000. Jadi penghasilan bruto sebulan sama dengan 190.080.000. Biaya jabatan 5% kali 10 juta sama dengan 500.000 kali 12 sama dengan 6 juta. Iuran pensiun tunjangan hari tua 100.000 kali 12 sama dengan 1.200.000. Maka 6 juta tambah 1.200.000 sama dengan 7.200.000. Jadi jumlah pengurangannya 190.080.000 kurang 7.200.000. Penghasilan neto setahunnya 182.880.000. PTKP K2 sama dengan 67.500.000. Maka 182.880.000 dikurang 67.500.000 sama dengan 115.380.000. Penghasilan kena pajak 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% kali 58.100.000 sama dengan 8.715.000. Jadi PPh per tahun sama dengan 11.215.000. PPh per bulannya sama dengan 11.215.000 bagi 12 sama dengan 934.583. Laba atau income. Gaji Tuan Dermawan sebesar 15 juta per bulan sama dengan 180 juta. Tunjangan pajak 5 juta per bulan sama dengan 6 juta. Tunjangan transportasi 50.000 per bulan sama dengan 600.000. Tunjangan komunikasi 50 per bulan sama dengan 600.000. Lembur 200.000 per bulan sama dengan 2.400.000. Premi asuransi 40.000 per bulan sama dengan 480.000. Jadi penghasilan bruto sebulan sebesar 190.080.000. Biaya jabatan 5% kali 10 juta sama dengan 500.000 kali 12 sama dengan 6 juta. Iuran pensiun tunjangan hari tua 100.000 kali 12 sama dengan 1.200.000. Maka 6 juta tambah 1.200.000 sama dengan 7.200.000. Maka jumlah pengurangannya 190.080.000 kurang 7.200.000. Penghasilan neto setahunnya 182.880.000. PTKP K2 sama dengan 67.500.000. Maka 182.880.000 dikurang 67.500.000 sama dengan 115.380.000. Penghasilan kena pajak 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% kali 58.100.000 sama dengan 8.715.000. Jadi PPh per tahun sama dengan 11.215.000. PPh per bulannya 11.215 bagi 12 sama dengan 934.583. Jadi PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak atau laba income sebesar 934.583. Yang berikut ilustrasi 3 metode. Metode net, metode gross, metode gross up. Yang pertama, penghasilan bruto setahun. Gaji, metode net 180 juta, metode gross 180 juta, metode gross up 180 juta. Tunjangan metode net 600.000, metode gross 600.000, metode gross up 600.000. Tunjangan pajak metode net metode gross up 6 juta. Jadi jumlahnya metode net 180.600.000, metode gross 180.600.000, metode gross up 186.600.000. Pengurangan biaya jabatan metode net
6 juta, metode gross 6 juta, metode gross up 6 juta. Iuran pensiun metode net 1.200.000, metode gross 1.200.000, metode gross up 1.200.000. Jumlah metode net 7.200.000, metode gross 7.200.000, metode gross up 7.200.000. Penghasilan neto metode net 182.880.000, metode gross 182.880.000, metode gross up 179.400.000. PTKP K2 metode net 67.500.000, metode gross 67.500.000, metode gross up 67.500.000. Hasilnya metode net 115.380.000, metode gross 115.380.000, metode gross up 111.900.000. Pembulatan metode net 115.380.000, metode gross 115.380.000, metode gross up 111.900.000. PPh 21 terutang. Metode net 9.615.000, metode gross 9.615.000, metode gross up 6 juta. Slip gaji penghasilan bruto setahun. Metode net 180.600.000, metode gross 180.600.000, metode gross up 185.400.000. Terus dipotong iuran pensiun. Metode net 1.200.000, metode gross 1.200.000, metode gross up 1.200.000. PPh pasal 21, metode gross 9.615.000, metode gross up 6 juta. Jadi yang diterima karyawan metode net 179.400.000, metode gross 169.785.000, metode gross 178.200.000. Pembayaran perusahaan. Yang pertama kepada karyawan metode net 179.400.000, metode gross 169.785.000, metode gross up 178.200.000. Kepada BPJS pensiun metode net 1.200.000, metode gross 1.200.000, metode gross up 1.200.000. Kepada kas negara metode net 9.615.000, metode gross 9.615.000, metode gross up 6 juta. Jadi kas banknya metode net 190.215.000, metode gross 180.600.000, metode gross up 185.400.000. Jurnal A. Beban gaji 180.600.000 pada utang iuran pensiun 1.200.000 dan kas 179.400.000. Beban pajak pada kas sebesar 9.615.000. Utang iuran pensiun pada kas sebesar 1.200.000. B. Beban gaji sebesar 180.600.000 pada utang iuran pensiun 9.615.000, utang PPh pasal 21
Rp169.785.000 dan kas Rp9.615.000. Utang PPh pasal 21 pada kas sebesar Rp9.615.000. Utang iuran pensiun pada kas sebesar Rp1.200.000. C. Beban gaji Rp185.400.000 pada utang iuran pensiun Rp1.200.000, utang PPh pasal 21 6 juta dan kas Rp178.200.000. Utang PPh pasal 21 pada kas sebesar 6 juta. Utang iuran pensiun pada kas sebesar Rp1.200.000. Metode 1 net dan 3 gross up pajak menjadi beban perusahaan sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan aspek PPh badan. Pada uraian laba sebelum gaji dan tunjangan, di metode 1 net PPh ditanggung perusahaan pada laporan keuangan komersial sebesar 300 juta dan di laporan keuangan fiskal sebesar 300 juta. Sedangkan pada metode 3 gross up tunjangan PPh di laporan keuangan komersial sebesar 300 juta dan di laporan keuangan fiskal sebesar 300 juta. Biaya operasi dibagi menjadi dua, yaitu beban gaji dan beban pajak. Pada metode 1 net, PPh tak ditanggung perusahaan di laporan komersial sebesar Rp180.600.000 dan di laporan keuangan fiskal sebesar Rp180.600.000. Metode 3 gross up tunjangan PPh, laporan keuangan komersial sebesar Rp180.600.000, laporan keuangan fiskal sebesar Rp180.600.000. Beban pajak pada metode 1 net di laporan keuangan komersial sebesar Rp9.615.000. Beban gaji atau tunjangan PPh pada metode 3 gross up tunjangan PPh di laporan keuangan komersial sebesar 6 juta dan di laporan keuangan fiskal sebesar 6 juta. Jadi, jumlah metode 1 net PPh ditanggung perusahaan pada laporan keuangan komersial sebesar Rp190.215.000 dan di laporan keuangan fiskal sebesar Rp180.600.000. Metode 3 gross up tunjangan PPh di laporan keuangan komersial sebesar Rp186.600.000 dan di laporan keuangan fiskal sebesar Rp180.600.000. Penghasilan neto pada metode 1 net PPh ditanggung perusahaan di laporan keuangan komersial sebesar Rp109.785.000, pada laporan keuangan fiskal sebesar Rp119.400.000. Sedangkan metode 3 gross up tunjangan PPh laporan keuangan komersial sebesar Rp113.400.000 dan di laporan keuangan fiskal sebesar Rp119.400.000. PPh yang dibayar dibagi menjadi PPh badan 25%, PPh pasal 21 5%. Pada PPh badan 25% di metode 1 net PPh ditanggung perusahaan pada laporan keuangan fiskal sebesar Rp29.850.000 dan pada metode 3 gross up tunjangan PPh di laporan keuangan fiskal sebesar Rp29.850.000. Sedangkan PPh pasal 21 5% pada metode 1 net PPh ditanggung perusahaan di laporan keuangan fiskal sebesar Rp9.615.000 dan pada metode 3 gross up tunjangan PPh di laporan keuangan fiskal sebesar 6 juta. Jadi, jumlah PPh pada metode 1 net PPh ditanggung perusahaan pada laporan keuangan fiskal sebesar Rp39.465.000
dan metode 3 gross up tunjangan PPh pada laporan keuangan fiskal sebesar 35.850.000. Jadi, dari aspek PPh badan metode 3 gross up hasilnya lebih rendah jumlah pajak yang menjadi beban perusahaan daripada metode 1 net. Sekian dan terima kasih.